SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani al-a'izza at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kita taufik untuk mengamalkan apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan pada sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Pada pertemuan sebelum libur, sebelum UAS semester kemarin, telah dijelaskan tentang hukum sholat berjamaah. Para ulama berbeda pendapat. Secara umum ada dua pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Yang pertama, bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki kecuali ada uzur. Pendapat yang pertama, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ainin bagi laki-laki kecuali ada uzur. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hazm, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwa salat berjamaah tidak fardu ain. Salat berjamaah itu tidak fardu ain. Dan mereka berbeda-beda dalam menetapkan hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan
fardu kifayah, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab Asy-Syafi'iyah secara umum itu berpandangan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah dengan dalil-dalil mereka. Namun intinya semua dalil yang dikemukakan oleh semua ulama dari dua pendapat yang berbeda ini menunjukkan kedudukan sholat berjamaah dan fadilah serta keutamaannya yang besar, yang tidak sepatutnya seorang muslim, seorang laki-laki melewatkan fadilah yang agung tersebut kecuali karena ada uzur. Lepas dari khilaf pendapat para ulama, tidak seyogyanya seorang muslim tidak ada uzur pada dia kemudian dia melewatkan sholat dengan berjamaah, ya, terlepas apakah hukumnya fardu ain atau tidak fardu ain, tapi sangat merugi bila kita laki-laki tidak ada uzur kemudian dengan sengaja melewatkan keutamaan dan fadilah yang besar dari mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid. Itu intinya. Kemudian pembahasan berikutnya, silakan lihat kitabnya. Kurang lebih halaman ketiga setelah penjelasan tentang atau awal dari pembahasan sholat berjamaah. Qala al-musannifu hafizahullah, hal tashhadun nisa'ul jama'ata. Setelah beliau menjelaskan tentang hukum salat berjamaah atas laki-laki, dan di sini kita dapati penulis kitab itu condong dan menguatkan pendapat yang pertama bahwa salat berjamaah itu fardu ain bagi laki-laki, dan silakan baca dalilnya. Dan ini banyak dikuatkan oleh ulama mutaakhirin. Kemudian beliau menjelaskan apakah para wanita itu boleh menyaksikan atau menghadiri sholat berjamaah. Bolehkah wanita juga datang ke masjid untuk ikut melaksanakan sholat berjamaah, untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah? Beliau katakan, yajuz lin nisa'i al-khuruju ilal masajidi. Boleh bagi para wanita keluar pergi menuju masjid-masjid, wa syuhudul jama'ati, dan menghadiri sholat berjamaah. Di sini beliau menjelaskan bolehnya bagi wanita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, bisyartin, dengan syarat an yatajannabna ma yusiru syahwah. Mereka menjauhi, meninggalkan apa saja yang dapat menarik syahwat, karena perempuan itu adalah karena perempuan kalau sudah keluar itu dapat menggoda. Wa yad'u ilal fitnah. Nah, ini, dan apa saja yang dapat mengajak dan menimbulkan fitnah, yaitu godaan. Minazina wa tib, baik itu perhiasannya, yaitu hal-hal yang indah darinya. Jadi perhiasan yang dimaksud di sini bisa perhiasan yang
dipasang, ya, perhiasan-perhiasan yang memang buat tambahan pada pada perempuan, gelang gitu kan, dan lain sebagainya, atau baju-baju yang menghiasinya. Bisa juga maksud perhiasan di sini auratnya, bisa juga auratnya. Watibi, dan seperti parfum. Jadi boleh wanita itu datang ke masjid untuk sholat berjamaah secara khusus, termasuk juga yang lainnya. Untuk pengajian, termasuk itu juga boleh, asal terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama adalah menjauhi perhiasan, termasuk juga aurat harus ditutup. Yang kedua apa? Menjauhi parfum, tidak boleh pakai parfum, wangi-wangian. Karena dua hal ini adalah faktor utama pada perempuan yang dapat menaikkan hasrat, ya, menaikkan syahwat laki-laki, yang dapat menggoda laki-laki. Itu intinya. Oleh karena itu tidak boleh suami melarang istrinya kalau dia mau pergi ke masjid untuk maslahat, termasuk juga sholat berjamaah, pengajian, tidak boleh dilarang. Cuman dia harus mengingatkan dua kewajibannya tadi. Nutup aurat, tidak boleh pakai perhiasan, dan juga yang kedua tidak boleh pakai parfum, wangi-wangian. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Siapa namanya? Siapa namanya Ibnu Umar? Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u, janganlah kalian larang, nisa'akumul masjidah, istri-istri kalian dari masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna, tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang suami, melarang para wali-wali, yaitu mencegah istrinya atau anak-anak perempuannya pergi ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Tidak boleh, tidak boleh. Tetapi Rasulullah menjelaskan di kesempatan yang lain, beliau menjelaskan pada potongan akhir, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Karena tadi dijelaskan keluarnya wanita dari rumahnya, ya, itu membawa fitnah, membawa godaan. Ya, intinya ketika perempuan sudah keluar dari rumahnya, itu akan menebar godaan, menebar fitnah dan yang sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan tinggal di rumah, menetap di rumah saja, itu lebih baik bagi mereka. Terlebih khususnya wanita-wanita yang masih muda, ya, yang masih muda, yang masih glowing, ya, intinya yang menggoda, maka di rumah lebih baik. Tapi kalau memang harus keluar, dia tidak boleh dicegah, tidak boleh dicegah, tidak boleh dilarang kalau memang mau ke masjid. Tapi cuma harus diingatkan, seperti itu. Tidak boleh dilarang. Boleh dilarang bila dia melanggar aturannya, syarat-syaratnya. Jadi dicegahnya bukan karena ke masjidnya, tapi karena dia melanggar syarat-syaratnya. Misal ini anak tetap mau ke masjid, hanya auratnya tidak tertutup, maka boleh orang tua melarangnya. Tapi bukan melarang dia ke masjid, tapi melarangnya karena apa? Dia tidak menutup aurat, gitu. Wa an Abi Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bukhuran, wanita mana saja yang memakai bukhur, parfum, wangi-wangian, dia sengaja memakai parfum wangi-wangian, fala tashhadanna ma'ana al-isya al-akhirata, maka janganlah wanita-wanita ini menghadiri, menyaksikan bersama kami salat isya yang terakhir. Apa yang dimaksud isya terakhir? Yaitu salat isya itu sendiri. Yang dimaksud isya akhirah, ya salat isya itu sendiri. Karena sebagian orang menyebut maghrib itu isya al-ula, dan isya disebut dengan isya al-akhirah. Jadi isya al-akhirah maksudnya adalah ya salat isya yang kita kenal ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW tegas sekali melarang wanita yang memakai parfum untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah. Jadi Rasulullah mencegah wanita-wanita ini bukan mencegah karena keinginan dia ke masjid, tidak, tapi karena ada faktor lain, yaitu dia menggunakan parfum. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallahi, janganlah kalian melarang ima, jam'u amah, wal amah muannas, wal muzakkar abdun. Amah abdun muzakkar wa muannas amah, wa jam'ul amah hawa ima. Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan, hamba-hambanya Allah yang perempuan. Gimana? Hamba-hamba perempuannya Allah dari masjid-masjid Allah. Nah, tegas sekali di sini larangan Rasulullah. Wali atau orang tua atau suami melarang istrinya pergi ke masjid, tidak boleh. Tidak boleh. Walakin yakhrujna wa hunna tafilatun, tetapi hendaknya dia keluar ke masjid. Bahkan disuruh ke masjid untuk keperluan seperti sholat berjamaah boleh. Wa hunna tafilatun, dan mereka dalam keadaan tafilat. Tafilat itu menutup seluruh badannya dengan kain. Maksudnya dalam keadaan menutup aurat. Dari hadis-hadis tadi ini menjelaskan secara global dua syarat kalau seandainya perempuan itu ingin datang ke masjid untuk sholat berjamaah atau yang lainnya. Apa itu syaratnya? Tidak boleh pakai parfum dan harus menutup aurat. Itu intinya. Kemudian beliau mengatakan, buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Setelah selesai menjelaskan bolehnya muslimah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, lalu beliau menjelaskan bahwa sholat mereka di rumah itu lebih baik bagi mereka. Sholat mereka di rumah lebih baik bagi mereka. Qala, beliau mengatakan, al-mar'atu, perempuan itu, wa in jazalaha al-khuruju ilal masjidi, meskipun boleh baginya keluar pergi ke masjid untuk salat berjamaah, illa, hanya saja, anna salataha fi baitiha afdal, salatnya di dalam rumahnya itu lebih baik, itu lebih afdal bagi dia. An Ummi Humaidin As-Sa'idiyah, dari Ummu Humaid dari Bani Sa'id, annaha
ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahwasanya beliau pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka." Ummu Humaid berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku ini senang mengerjakan salat bersamamu." Yaitu dengan berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Berarti dia harus keluar rumah pergi ke masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad alimtu annaki tuhibbuna as-salata ma'i." Sungguh aku juga sudah tahu bahwasanya Anda itu senang mengerjakan salat bersamaku, yaitu berjamaah. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Tetapi salat yang kamu kerjakan di rumahmu itu lebih baik bagimu dibanding salat yang kamu kerjakan di kamarmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi darik. Dan salatmu di kamarmu itu lebih baik bagimu dari salat yang kamu kerjakan di kampungmu. Wa salatuki fi dariki khairun, maksudnya kampungmu di sini adalah masjid di kampungmu. Di Bani Sa'id, ini kan dari Sa'idiyah, ini pinggiran, termasuk pinggiran jauh. Dan salatmu di masjid kampungmu itu lebih baik bagimu dari salatmu di masjid kaummu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kaummu itu lebih baik bagimu dari salatmu yang kamu kerjakan di masjidku. Ini bagi perempuan. Rasulullah menyebutkan di sini kaitan dengan lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu. Sebab ketika perempuan itu keluar dari rumahnya, dia membawa fitnah godaan. Semakin dia jauh dari rumahnya, semakin besar dan luas tersebarnya godaan tersebut. Maka dia semakin jauh dan semakin jauh, maka semakin tersebar juga godaannya tersebut, tersebar juga fitnahnya tersebut. Maka Rasulullah menggambarkan untuk perempuan sholat dalam rumahnya, nggak usah kemana-mana, nggak usah keluar rumah, itu lebih baik. Bahkan Rasulullah gambarkan bagi perempuan ini, itu pun lebih baik seandainya kamu sholat di masjidku, yang keutamaannya sholat di situ berapa? 1000 kali lipat dibanding sholat di tempat yang lain. Tetapi untuk perempuan, ketika keluarnya dia dari rumahnya justru menimbulkan fitnah lebih besar, maka menetap di rumah lebih baik bagi dia. Tapi bukan bicara pahala jamaah, ya. Bukan berarti pahala sholat di rumah lebih besar daripada sholat di Masjid Nabawi, bukan seperti itu maksudnya. Tapi bagi wanita ini lebih baik, sebab ketika dia keluar itu mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar dibanding pahala yang dia dapatkan. Maka ketika dia di rumah itu lebih baik bagi dia. Paham tak? Baik. Kemudian berikutnya, adabul masyi ilal masjidi. Dari pembahasan tadi jelas sekarang tentang sholat berjamaah bagi perempuan. Jadi perempuan muslimah itu boleh sholat berjamaah dengan syarat yaitu menutup aurat dan tidak menggunakan parfum. Tapi sholatnya di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjid. Kecuali mungkin ya seorang perempuan dia dapati kalau sholat di rumah nggak bisa khusyuk, mungkin rumahnya terbatas, rumahnya sempit, anaknya dan lain sebagainya. Dia dapati kekhusyukan lebih di masjid, dan di sisi lain dia tidak membawa fitnah.
Ya, dia tidak membawa fitnah, halas, tidak ada godaan yang dia bawa. Maka kalau seperti itu keadaannya, maka boleh bagi dia ke masjid, dan datang ke masjid baik bagi perempuan yang seperti ini. Ditambah mungkin rumahnya dekat, kan? Satu sisi kalau sholat di rumahnya sudah nggak khusyuk lagi, nggak kondusif rumahnya, maka boleh dan baik bagi perempuan seperti ini datang ke masjid. Kemudian adabul masyi ilal masjidi, adab-adab berjalan menuju masjid. Kalau sudah bicara sholat berjamaah, berarti di antara ada muqaddimahnya. Yaitu ada muqaddimahnya. Di antara muqaddimahnya adalah yaitu kita keluar rumah pergi menuju ke masjid. An Abi Qatadah qala, dari Abu Qatadah berkata, bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjamaah bersama Nabi, itu maksudnya Nabi jadi imamnya. Isami'a, tiba-tiba beliau mendengar jalbata rijalin. Mana jalbah? Lihat catatan kaki. Aswatun murtafi'atun, suara-suara yang keras, yang tinggi, suara-suara yang tinggi. Wadajjatun muhtalitatun, kegaduhan yang bercampur, ya kegaduhan karena bercampur, ya. Suara sini sana bercampur jadi gaduh. Yaitu suara-suara yang keras dan kegaduhan. Jadi di tengah-tengah salat Rasulullah mendengar kegaduhan rijal oleh beberapa sahabat laki-laki. Falamma shalla, ketika beliau selesai salat, qala, beliau berkata, yaitu kepada sahabat-sahabat, kepada makmum, ma sya'nukum, apa urusan kalian? Yaitu apa yang kalian lakukan tadi? Apa yang membuat kalian gaduh di belakang tadi? Qalu, mereka menjawab, ista'jalna ila salati, kami tadi tergesa-gesa, terburu-buru menuju salat. Terburu-buru menuju salat, lari-lari, gerutukan, ngejar ruku. Ingin dapat ruku bersama imam, lari. Antara sandal yang kanan dan yang kiri 5 meter, loncat dia. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Ini menunjukkan larangan. Berarti tidak boleh tergesa-gesa, ya, terburu-buru hanya untuk mengejar rokaat ruku. Sudah. Itu rata-rata yang cepat-cepat mengejar ruku. Biasanya kalau sudah tidak dapat ruku, udah lemas lagi, pelan lagi, putus asa. Ngejar ruku biasanya. Makanya saya bilang ngejar ruku itu. Ya, bukan maknanya itu bersegera. Kalau bersegera itu dianjurkan, itu baik. Bersegera itu baik. Ini bukan bersegera. Tapi yang terburu-buru, ya rebutan ngejar ruku, ini tidak boleh. Idza ataitumus salata fa'alaikum bisakinah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan yang benar, yaitu apabila kalian mendatangi salat, fa'alaikum bisakinah, maka wajib bagi kalian berjalan dengan tenang. Berjalan dengan tenang. Nah, ini adab berjalan untuk melakukan sholat berjamaah. Adab berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, berjalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apabila kita ketinggalan sholat, ya. Karena orang rata yang terburu-buru takut ketinggalan sholat, takut masbuk. Maka beliau jelaskan, fama adraktum fasallu. Salat yang rakaat yang kalian dapati maka kerjakan.
Wa ma fatakum fatimmu. Dan yang terlewat dari kalian, yang kalian ketinggalan, maka sempurnakanlah. Selesai. Lah. Jadi seperti itu. Intinya hadis ini menjelaskan di antara adab yang penting ketika berjalan di masjid harus tenang. Kemudian yang kedua, tentang salah satu hukum sholat ketika kita masbuk, ketika kita ketinggalan rakaat. Dan orang ketinggalan rakaat itu bila tidak mendapatkan ruku'. Bila tidak mendapatkan rukuknya imam dalam keadaan dia tumakninah, maka sudah kapan makmum mendapati ruku' bersama imam dan dia tumakninah, maka dihitung bagi dia mendapatkan rakaat tersebut. Tapi yang tidak mendapatkan yang demikian, maka dianggap tidak mendapatkan rakaat tersebut. Dihitung bagi dia rakaat yang setelahnya. Seperti itu. Hal yang demikian bukan berarti kita disuruh untuk kemudian lari-lari ngejar ruku, ini tidak. Bahkan dilarang. Kita dianjurkan berjalan dengan tenang, kemudian kita kerjakan rakaat yang kita dapati, dan yang terlewat kita sempurnakan. Udah, itu saja. Terlewat satu rakaat, ahlan wa sahlan. Ya, seperti itu. Tidak harus terburu-buru ngejar ruku untuk dapatkan rakaat. Kemudian an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati." Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat berjamaah. Menuju salat berjamaah. Di sini perintah, ya, di sini perintah bukan menunjukkan nunggu qomat untuk ke masjid. Ya, ini bukan perintah, ini bukan menunjukkan menunggu iqamah baru ke masjid. Tapi bagi dia tapi perintah ini kaitan dengan orang-orang yang masih di rumah, orang-orang yang masih di tempat kerjanya sampai iqamah. Maka ini penegasan agar orang-orang tersebut berhenti dari urusannya, berhenti dari kerjanya, berhenti dari urusan dunia untuk menuju sholat. Ini maknanya. Adapun afdalnya itu bersegera ke masjid, ya, bersegera ke masjid, tidak nunggu iqamah. Jadi sekali lagi, hadis ini tidak menunjukkan keutamaan orang nunggu iqamah baru berangkat, tidak, sama sekali tidak. Tapi bagi orang yang tadi saya sebut dia ketika iqamah masih di rumahnya, masih dalam urusan pekerjaannya, ditegaskan kembali untuk tinggalkan urusan dunia untuk menuju salat. Famsu ila shalah, maka berjalanlah, pergilah ke salat. Wa alaikum bis sakinati wal waqari awal wiqari, dan wajib bagi kalian yaitu berjalan dengan penuh tenang dan penuh wibawa, penuh ketenangan dan penuh kewibawaan. Nah, ini intinya. Sebab umumnya orang yang tergesa-gesa itu, kalau dia berangkat dari rumahnya setelah iqamah, biasanya seperti itu. Ini yang dekat ya, dekat. Tapi kalau yang jauh sana, yang di jalan Cidodadi, alas. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati salatlah, rakaat yang kalian dapati kerjakanlah. Wa ma fatakum fatimu, dan yang terlewati sempurnakanlah. Wa an Ka'b bin Ujrata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu, bila salah seorang dari kalian telah berwudu, fa ahsana wudu'ahu, dia mengerjakan wudunya dengan baik. Ahsana yuhsinu bimakna ajada yujidu, ya, ahsana wudu'ahu yakni wudu'uhu hasan, kalladhi ajada wudu'ahu yakni wudu'uhu jayyid. Do makna. Summa kharaja amidan ilal masjidi, ini menunjukkan bahwasanya wudunya di rumahnya, kemudian dia keluar dengan sengaja menuju ke masjid. Ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang sholat berjamaah itu kalau bisa wudunya di rumahnya, wudunya di kamar mandi asrama, itu kalau bisa. Jadi berangkat dari asrama sudah dalam keadaan suci, itu kalau bisa. Fala yusabbikanna baina asabi'ihi, maka janganlah dia itu kemudian menjalin jari jemarinya. Fa innahu fi sholatin, sesungguhnya dia dalam keadaan sholat. Tayyib. Larangan ini kata para ulama yaitu bagi orang yang pergi ke masjid lalu dia menunggu sholat berjamaah. Bagi dia yang pergi ke masjid lalu dia menunggu sholat berjamaah, tetapi dianjurkan bagi dia adalah menyibukkan diri dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, ya, zikir, tasbih, tahmid, takbir, maksudnya tahlil, baca zikir maksudnya, atau membaca Al-Quran. Ini maknanya. Jadi tidak diam saja. Sebab hal yang seperti ini biasanya itu dilakukan oleh orang yang diam saja, tidak beraktivitas. Maka dilarang orang yang datang ke masjid menunggu sholat itu melakukan hal yang demikian. Makruh hukumnya melakukan ini. Tetapi hendaknya dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Fa innahu fi shalah, karena sungguhnya dia dalam keadaan sholat. Maksudnya selama dia duduk menunggu sholat berjamaah, ditulis bagi dia pahala seolah-olah dia dalam keadaan mengerjakan sholat sunnah. Ini keutamaan, bagi salah satu keutamaan melaksanakan sholat berjamaah ketika dia nunggu sholat untuk sholat berjamaah. Sama halnya seperti kita bermajlis ini, ya, di mana kita majlis, kita belajar, di satu sisi kita juga sambil menunggu sholat isya, maka ditulis insya Allah bagi kita pahala orang yang mengerjakan sholat sunnah. Ini maknanya, karena kita sedang menunggu sholat berjamaah isya. Itu. Maka perbaiki niat, perbarui selalu niat. Saya duduk ini belajar sekaligus menunggu sholat berjamaah. Insya Allah ditulis pahala sempurna. Kemudian berikutnya, ma yaqulu idza kharaja min baitihi, yang dibaca ketika keluar dari rumahnya. Masih kaitan adab menuju masjid untuk sholat berjamaah. Berikut ini doa ketika keluar dari rumah. Sebenarnya doa ini umum untuk segala keperluan, termasuk juga ketika keluar dari rumah menuju masjid, termasuk untuk safar, untuk pergi kerja, untuk pergi suatu urusan yang lainnya, belajar. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan, yakni idza kharaja min baitihi, yaitu ketika dia keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu ala Allah. Kalau yang biasa saya baca itu ada wa-nya, ya, sama enggak? Bismillah wa tawakkaltu ala Allah, biasa gitu. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ini lafadznya. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah,
dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Yuqalu lahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika keluar rumahnya membaca doa ini, maka akan dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wuqita. Hudita, kamu akan diberi petunjuk dan tidak akan sesat. Wa kufita, kamu akan dicukupi. Wa wuqita, kamu akan dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh dari dia. Seorang ketika keluar rumah berarti dia telah menghadapkan dirinya kepada banyaknya godaan, banyaknya maksiat, banyaknya cobaan, termasuk godaan syaitan. Maka dia butuh perlindungan melebihi ketika dia dalam rumahnya. Makanya di sini Allah Ta'ala mensyariatkan untuk kita sebuah beban yang ringan sekali, ya, hanya sebagai sarana. Karena rahmatnya yang luas, sebuah sarana yang ringan cuma dibaca, ya cuma dibaca saja dengan lisan, diresapi dengan hati, maka Allah menjamin banyak hal. Diberikan petunjuk, tidak akan sesat dia kalau, ya artinya orang keluar kan untuk safar, untuk perjalanan, maka Allah jamin tidak akan tersesat dia. Wa kufita, dan akan dicukupi dalam safarnya, dan wa wuqita, dan akan dilindungi serta dijauhkan dari syaitan. Wa an Ibnu Abbasin annahu raqada 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya pernah Ibnu Abbas ini tidur di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidur sengaja. Maksudnya di sini tidur dekat Rasulullah, tidur di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Fa wasafa salatahu bil lail. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu beliau mengatakan, fadzanal muadzin, setelah salat malam sampai muadzin mengumandangkan azan. Fa kharaja ila shalah wa huwa yaqul. Setelah itu beliau keluar dari rumahnya untuk pergi ke masjid menggunakan salat berjamaah. Di situ beliau membaca. Ini diantara doa ketika keluar rumah, termasuk untuk pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Maknanya sebenarnya kurang lebih dari yang pertama. Seperti saya sebutkan tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah berikanlah cahaya untuk hatiku, yaitu petunjuk. Cahaya maksudnya petunjuk. Sebagaimana orang melakukan perjalanan di tengah malam yang gelap gulita, maka cahaya menjadi petunjuk jalannya, menerangi jalannya kemana dia harus berjalan. Maka begitu juga dengan petunjuk Allah Ta'ala yang menerangi perjalanan seorang di dalam kehidupan dunia ini. Jadi seperti saya sebut tadi, ketika seorang itu keluar rumah untuk kepentingan apapun, dia telah menghadapkan dirinya terhadap banyak godaan, banyak cobaan, melebihi ketika di dalam rumah. Bahayanya lebih besar ketika di luar rumah. Makanya meminta kepada Allah kemudian apa? Petunjuk di hati, di lisan, ya, fi sam'i, pendengaran, penglihatan, petunjuk dari belakang, dari depan, wa ja'al min fawqi nuran, dari atas, wa min tahti, dari bawah. Allahumma a'tini nuran, ya Allah berikanlah cahaya, petunjuk kepadaku. Baik. Kita cukupkan dulu. Ini satu pertanyaan, Ustaz, bolehkah membatalkan sholat karena jamaah di samping bau mulutnya? Tidak boleh ya, tidak boleh sampai mulutnya bau, itu yang pertama. Tidak boleh, dijaga. Gosok gigi teman-teman, gosok gigi dulu kalau ke masjid. Jangan lihat terganggu temanmu ini sampai gak khusyuk. Ya gak khusyuk. Kalau memang sudah nggak bisa khusyuk lagi, ya kan, parah, nggak apa-apa, batalkan, pindah.
pindah saja ya, batalkan maksudnya pindah cari tempat lain. Tapi masalahnya nanti yang sebelah antum membatalkan sholatnya juga. Batal semua nanti. Tapi intinya ini sudah, mumpung ini kan di asrama semuanya halas, jaga diri kita ya, jaga bau badannya itu. Ya, mandi dulu kalau perlu, masing-masing tahu keadaannya. Masing-masing tahu keadaannya. Kalau sudah bangun biasa subuh biasanya ya. Subuh panas, keringetan, mulas kalau ada waktu mandi dulu. Tapi mandinya jangan di kamar mandi atas. Bikin ngantri. Cari mandi di kamar mandi kelas seperti itu. Jangan di kamar mandi atas. Kalau subuh itu apalagi mendekati azan, sudah azan ke kamar mandi, wah ini sama buang air lagi, buang hajat, wah ini panjang, ini berngantri. Enggak benar seperti ini. Ini bisa oleh ketua, ini ada di sini, buat peraturan. Apabila sudah terdengar azan, tidak boleh mandi dan buang air besar di kamar mandi asrama. Silakan di kamar mandi kelas, begitu. Ini biasa, sama anak juga jadi antum pernah gitu kan, paling jengkel seperti itu. Dulu anak pernah buat peraturan seperti itu ketika masih di asrama. Seperti itu. Alhamdulillah lumayan. Izin terlihat apabila seorang wanita profesinya sebagai guru atau dokter, apakah juga tidak boleh memakai minyak wangi, dan kapan wanita boleh memakai parfum? Boleh wanita memakai parfum, boleh memakai minyak wangi, boleh. Tetapi untuk suaminya atau ketika bersama wanita yang lainnya. Di sini tidak bolehnya adalah ketika dia khawatir berpapasan dengan laki-laki bukan mahram, ya. Makanya dilarang ketika keluar rumah, karena kemungkinan besar dia akan berpapasan dengan laki-laki yang bukan mahram. Sebab inti larangan tadi adalah ketika keluarnya dia akan menggerakkan syahwat laki-laki, ya, menggoda laki-laki. Nah, memberikan godaan kepada laki-laki, entah dari penampilannya, kecantikannya, atau perhiasannya, atau auratnya, termasuk dari aroma parfumnya. Nah, jadi pada asalnya boleh. Makanya boleh dia pakai bila dia pakainya di antara perempuan yang lain, atau dipakainya di dalam rumahnya bersama dengan keluarganya, itu tidak mengapa. Allah taala alam bisawab. Demikian yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.